Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang semoga senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala cobaan, dan senantiasa kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Para hadirin yang kami muliakan, melanjutkan kajian kita bab ke-8, peringkat dosa besar. Yang ke-8 adalah mendurhakai orang tua. Jadi jika kita mendengar mendurhakai orang tua, sebenarnya begitu banyak kisah, begitu banyak contoh, entah itu yang terlihat di depan mata kita, atau kita dengar dari guru-guru kita, atau yang dialami di masa Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mendurhakai orang tua ini termasuk dalam dosa besar. Sebab apa? Tidak panjang kami sampaikan, akan kami cuplik sedikit saja tentang kenapa ketika kita mendurhakai orang tua termasuk dosa yang begitu besar. Sebab Rasulullah bersabda, ridallah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ketika kita menginginkan ridho dari Allah, maka ridho dari orang tualah yang harus pertama kali kita dapatkan. Dan sebaliknya, ketika kita membuat marah, ketika kita membuat murka kedua orang tua kita, maka otomatis Allah lah zat yang pertama akan menurunkan murkanya kepada kita. Begitu tinggi sisi orang tua di hadapan Tuhannya. Sebab mungkin kita semua belum menjadi orang tua, namun kita semua adalah seorang anak yang pasti mempunyai orang tua. Anishkurli wali walidaik ilaikal masir, kata Allah di surat Al-Luqman. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu dan bapakmu. Jadi syukur adalah ibadah yang utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Berarti orang tua yang disandingkan untuk kita syukuri setelah Allah juga telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Meskipun kita bilang ayahku jahat, tapi ketahuilah sampai detik ini beliaulah yang selalu berpeluh keringat memberikan kita sesuap nasi dan membiayai pendidikan kita. Meskipun toh kita bilang ibuku adalah orang yang cerewet, namun ketahuilah dia begitu sangat susah payah hamil mengandung kita 9 bulan lamanya. Tak selesai di situ, ketika mengeluarkan kita, nyawa yang dia taruhkan. Dan ketika kita sudah keluar di alam dunia, beliau mencintai kita lebih dari cintanya kepada dirinya sendiri. Maka dari itu, begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita, sehingga orang tua disejajarkan posisinya dengan Allah dalam hal seorang anak patut bersyukur kepadanya. Ilayyal masir, hanya kepada kulah kembalimu. Maksudnya ketika kita mendapatkan ridhonya, aku juga meridhoimu, kata Allah. Ketika engkau membuat orang tuamu murka, maka akulah yang pertama kali akan memurkaimu. Jika Allah telah marah, jika Allah telah murka kepada kita, maka apapun yang kita perbuat di dunia ini pasti akan disengsarakan dan tidak akan mendapat ridhonya. Mungkin sekarang ini ketika apa yang kita usahakan selalu mendapatkan rintangan yang terjal,
ketika usaha kita, pekerjaan kita banyak sekali cobaan, ketika rumah tangga kita sering cekcok dengan istri, anak, dan saudara, mungkin bukan karena kurang ibadahnya kita, mungkin bukan karena kurangnya sedekah kita, mungkin bukan karena amal soleh kita yang terlalu sedikit dan kurang banyak. Mungkin jangan-jangan sebab kita masih mempunyai rasa atau tersimpan sedikit saja kedurhakaan kepada orang tua kita. Maka dari itu, selagi beliau masih hidup, janganlah disia-siakan. Sebab ketika beliau telah tiada dan hilang di antara kita, maka kita hanya bisa mengenang tanpa bisa memohon maaf, tanpa bisa mencium kaki dan tangannya untuk selalu memberikan kita ridho dan memberikan keikhlasan atas apa yang telah diberikan kepada kita selama ini. Maka dari itu begitu panjang pembahasan ketika kita membahas orang tua. Jadi intinya, berbuat dosa kepada orang tua adalah salah satu dosa yang kata Rasulullah Muhammad SAW, siksanya akan diawalkan. Bagaimana maksudnya? Ketika kita mempunyai dosa apapun itu, maka Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Pun demikian, ketika kita tidak ada waktu, tidak sempat, bahkan tidak mau bertobat, maka dosanya akan diakhirkan kelak di akhirat. Tetap kita akan ditunggu waktu untuk bertaubat. Namun ketika seseorang mempunyai dosa mendurhakai orang tuanya, maka siksanya akan dipercepat di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu tadi, ketika kita mempunyai kesulitan hidup, permasalahan hidup, bukan ibadah kita yang kurang, tapi mungkin kasih sayang, kecintaan kita yang kurang kepada kedua orang tua kita. Semoga ini bisa menjadikan ibrah, pelajaran buat kita semua yang masih mempunyai orang tua. Sayangilah yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, maka doakanlah. Semoga kita semua dikumpulkan bersama orang-orang tua kita yang tercinta dan dikumpulkan bersama nabinya, Nabi Muhammad SAW. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.